Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Analysis of Variance atau ANOVA. Nah, apa itu ANOVA? ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata lebih dari 2 sampel. Dengan asumsi datanya berdistribusi normal, lalu homogen, dan sampelnya independen. Uji ANOVA ada 2 kasus. Yang pertama, satu arah. Digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata lebih dari 2 sampel, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Misalnya membandingkan efek pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kalau misalnya ada beberapa pupuk, sebut saja misalnya pupuk A, pupuk B, pupuk C, lalu kita uji cobakan terhadap beberapa tanaman. Nah, setelah itu mestinya diuji kesamaan rata-rata dari ketiga pupuk itu terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, itu merupakan ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Yang kedua, dua arah. Digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata lebih dari 2 sampel di mana terdapat 2 faktor yang dipertimbangkan. Jadi kalau yang satu arah mah satu faktor, kalau dua arah itu dua faktor ini. Misalnya membandingkan efek pupuk yang berbeda dan frekuensi penyiraman terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, jadi selain membandingkan dari efek pupuk yang berbeda, tetapi juga ada frekuensi penyiramannya. Gitu. Frekuensi penyiraman juga dibandingkan. Gitu. Nah, seperti itu untuk satu arah dan dua arah. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai uji ANOVA satu arah. Nah, untuk menyelesaikannya, di sini ada permasalahan. Dalam sebuah percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan sejenis tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam sentimeter dicatat dari tanaman yang hidup. Nah, di sini konsentrasi pertama, ini datanya 1, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 5. Konsentrasi yang kedua, 2, 4, 4, 5, 6, 6. Konsentrasi ketiga, 3, 4, 7, 5, 7, 8, 5. Dan konsentrasi keempat, 2, 3, 6, 4, 8, 5, 4, 7. Jika diasumsikan data normal dan homogen dengan tingkat signifikansi 5%, apakah ada perbedaan pertumbuhan rata-rata dari keempat konsentrasi bahan kimia tersebut? Penyelesaian. Yang pertama, tentukan hipotesisnya. Di sini tentu hipotesis ada 2, yaitu H0 dan H1. H0-nya tidak terdapat perbedaan pertumbuhan rata-rata dari keempat konsentrasi bahan kimia. H1-nya terdapat perbedaan pertumbuhan rata-rata dari keempat konsentrasi bahan kimia. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat total atau disingkat JKT. Untuk menghitungnya digunakan rumus ini. Nah, ini rumusannya. JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dibagi dengan N. Nah, bagaimana cara menggunakan rumusan ini? Untuk mencari sigma X kuadrat, kita kuadratkan semua data dari keempat konsentrasi. Setelah itu dijumlahkan. Nah, ini. Seperti ini ya, sigma X kuadrat sama dengan 1 kuadrat
ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, tambah 5 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, sampai dengan 7 kuadrat. Sehingga nanti hasilnya adalah 703. Jadi ini data dari keempat konsentrasi digabung ya, digabungkan. Jadi dipangkatkan semuanya lalu dijumlahkan itu ya. Nah, ini untuk yang sigma X kuadrat. Terus untuk yang sigma X juga sama, hampir sama ya, cuma tidak dikuadratkan. Jadi ini data-data dari keempat konsentrasi ini semuanya dijumlahkan. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai terakhir tambah 7. Dan hasilnya adalah 133. Dan N-nya, ini N besar ini N besar ini adalah 29. 29 dari mana? Dari semua data. Dari semua data keempat konsentrasi. Semua datanya itu ada 29. Kita lihat lagi nih. Nah, dari sini ya. Dari sini. 29 itu dari sini. Ini kan yang data dari konsentrasi pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Ditambah ini yang konsentrasi kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8. Ini ada 8. Ini ada 6. Ada 7. Dan yang terakhir yang konsentrasi 4 ada 8. Jadi 8 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Ini semuanya adalah 29 itu ya, dijumlahkan. Nah, kembali lagi ke sini. Setelah ini dimasukkan. Sini kan rumusannya JKT sama dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 703 dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan, yaitu 133 kuadrat dibagi dengan N 29. Hasilnya sama dengan 703 dikurangi 133 dikuadratkan jadi 17.689 dibagi dengan 29. Sama dengan 703 dikurangi yang ini dibagikan dengan 29 menjadi 609,97. Dan terakhir 703 dikurangi 609,97 sama dengan 93,3. Nah, ini yang JKT. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat antar perlakuan atau JKA. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat antar perlakuan atau JKA. Rumusannya yaitu JKA sama dengan sigma I sampai dengan KXI dikuadratkan dibagi dengan N kecil. Nah, perlu diketahui N kecil ini adalah data dari masing-masing sampel. Saya tulis ya, jadi N itu data dari masing-masing sampel. Dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Ini N besar. Nah, untuk yang ini sama kayak yang tadi ya, yang di JKT. Dan untuk yang N besarnya seluruhnya ya, yang seluruh data. Oke. Jadi saya perlihatkan lagi ini datanya, data yang dari soal konsentrasi pertama, 2, 3 dan juga 4. Ini terganggu sama ini, maaf ya. Tapi tidak bisa terlihat. Nah, dari data-data ini yang konsentrasi pertama 1, 2, 3, 5 sampai dengan ke sini dijumlahkan dan hasilnya yaitu 28. Begitu juga yang konsentrasi 2, data-datanya dijumlahkan. Jumlahnya adalah 27. Yang dari konsentrasi ketiga dijumlahkan hasilnya 39 dan yang keempat juga sama, jumlahnya itu 39 untuk datanya. Setelah ini dijumlahkan masing-masing tiap data dari keempat konsentrasi ini, lalu dimasukkan ke rumus JKA, jadi sama dengan, nah, untuk menguraikan yang ini, rumusan yang ini, sigma I sampai dengan KXI dikuadratkan, maksudnya I sampai K itu, berarti di sini sigmanya itu dari 1 sampai 4, karena di sini konsentrasinya ada 4, sampel datanya ada 4.
Kalau 3 berarti sampai 3. Untuk yang pertama, yang ini, 28 dikuadratkan, itu berasal dari sini ya, dari data konsentrasi pertama. Jadi 28 dikuadratkan dibagi dengan 8. 8 dari N-nya, dari N kecilnya. Dari sini, konsentrasi pertama datanya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, yang jumlah ininya dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya data, 8. Nah, ini dari konsentrasi yang pertama. Datanya ya, dari sini nih. Nah, yang kedua, ditambah lagi yang 27 kuadrat. Yang dari sini, konsentrasi kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Ini kan jumlahnya berapa? 27. 27 dikuadratkan dibagi dengan 6. 6-nya, N-nya, banyak datanya. Sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Lalu ditambah lagi dengan yang dari konsentrasi ketiga. 39 kuadrat. Ini ya jumlahnya. Dibagi dengan 7. 7 itu banyak datanya. Ini ada 7. Ditambah ini terakhir yang konsentrasi keempat. Itu 39 dikuadratkan dibagi dengan 8. 8 banyaknya data. Nah, jadi ini sampai sini adalah yang rumusan sigma I sampai dengan KXI dikuadratkan dibagi dengan N. Jadi begitu ya mengaplikasikan rumusnya. Dikurangi yang terakhir sigma X kuadrat dibagi dengan N. Nah, ini sama yang kayak tadi yang dari JKA ya. Jadi 133 dikuadratkan dibagi dengan 29. Setelah ini tentunya tinggal dihitung aja. Dan ini proses perhitungannya, jadi yang kuadratnya dikuadratkan dulu, 28 kuadrat menjadi 784, 27 kuadrat menjadi 729, seterusnya ya. Dan diselesaikan, 784 dibagi 8, 98, ditambah 729 dibagi 6, yaitu 121,5, ditambah yang ini dibagi 7 menjadi 217,29 ditambah 190,13 dari sini ya, dikurangi yang ini hasilnya 609,97 dan hasil akhirnya yaitu JKA-nya sama dengan 16,95 gitu. Itu untuk yang menghitung jumlah kuadrat antar perlakuan atau JKA. Terus yang keempat, menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Nah, untuk menghitung JKG, jadi kita kurangkan yang JKT dikurangi dengan JKA. Tadi kan JKT-nya sudah dihitung. Yang nomor 2 tadi ya, itu hasilnya 93,3 dikurangi yang barusan dihitung yaitu 16,95. Nah, jadi hasilnya JKG itu 76,35. Saya kelima membuat tabel analisis varian. Nah, untuk membuat tabelnya seperti ini, yang pertama di sini ada sumbernya ada dari antar perlakuan, galat, lalu total. Di sininya juga ada jumlah kuadrat, DF, derajat degree of freedom ya atau derajat kebebasan, lalu kuadrat rata-rata dan juga F hitung. Nah, di sini sumbernya dari sumber dulu antar perlakuan untuk jumlah kuadratnya yaitu 16,95. Ini didapat dari yang tadi telah dihitung sebelumnya. Jadi antar perlakuan itu yang JKA yang ini ya, dari sini nih. JKA. Lalu JKG-nya, galatnya yang tadi itu 76,35. Dari sini. Nah, dari ini nih, JKG ya, dari JKG. Jadi ini, sekali lagi ini dari JKA. Kalau ini dari JKG. Nah,
Dan ini dari totalnya ya. Totalnya atau JKT. Ini tadi JKT 93,3. Di sini ada lagi yaitu DF atau Degree of Freedom. Untuk pengisinya di sini untuk yang antar perlakuan itu adalah K dikurangi 1. K itu banyaknya sampel yang dibandingkan. Ya, jadi ini K ini sekali lagi banyaknya sampel yang dibandingkan. Dari soal kan ada konsentrasinya ada 4 ya. Konsentrasi 1, 2, 3, dan 4. Berarti K-nya itu ada 4. Kecuali kalau misalkan soalnya membandingkan cuma 3 aja, konsentrasi 1, 2, dan 3. Maka di sininya 3 ya. Kalau 2, nggak mungkin. Kalau 2 mah itu nanti pakai uji 2 rata-rata kan ya, kalau 2 sampelnya. Ini kan kalau ANOVA mah lebih dari 2 sampel, berarti kan minimal K-nya ada 3. Gitu. Di sini untuk yang kasus persoalan ini kan ada 4 ya, konsentrasi 1, 2, dan 3. Konsentrasi 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sininya 4. 4 dikurangi 1. Kalau ini dari rumusannya dikurangi 1. Selalu dikurangi 1, maka hasilnya atau DF-nya itu untuk yang antar perlakuan 3. Terus yang galatnya untuk DF-nya itu N dikurangi K. Sama dengan 29 dikurangi 4. Sama dengan 25. N-nya kan seluruh datanya ya. Seluruh gabungan data dari konsentrasi 1, 2, 3, dan 4. Seluruhnya ada 29, lalu dikurangi dengan K-nya. Tadi itu K-nya adalah 4 ya. Jadi 29 dikurangi 4 sama dengan 25. Lalu untuk yang DF-nya, untuk yang total itu N dikurangi 1 rumusannya. Jadi 29 dikurangi 1 sama dengan 28. Jadi ini rumusannya beda-beda ya, perlu diingat. Ini untuk yang antar perlakuan K dikurangi 1, untuk yang galat N dikurangi K, untuk yang total N dikurangi 1. Nah, setelah ketemu DF-nya dari masing-masing ini, lalu dihitung juga kuadrat rata untuk yang antar perlakuan itu 16,95 dibagi dengan 3. Jadi ini kuadrat rata itu membagikan yang ini ya, 16,95 dibagi dengan yang DF-nya. Dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5,65. Sedangkan untuk yang galatnya 76,3 dibagi dengan 25. Yaitu 3,05. Kalau yang totalnya enggak ya. Ini totalnya tidak dicari untuk kuadrat ratanya. Sehingga didapat F hitungnya itu ini yang kuadrat rata dari antar perlakuan yaitu 5,65 dibagi dengan yang galat dari kuadrat rata 3,05. Hasilnya adalah 1,85. Ini merupakan F hitungnya. Jadi ini F hitung ini ya 1,85. Nah, tentu kalau ada F hitung, ada F tabelnya. Maka untuk selanjutnya menentukan F tabel. F tabel dihitung begini ya cara menghitungnya. F dalam kurung ini pembilangnya ada 3 dan penyebutnya 25. Dari mana ini menentukannya? Jadi untuk pembilangnya diambil dari antar perlakuan DF-nya itu. Dari sini nih 3. Gitu. Dan untuk penyebutnya 25 dari DF yang galat ini. Nah, ini 25. Jadi selalu begini ya, pembilang dan penyebut. Dengan alfanya 0,05. Ini dari soal. Kalau dari soalnya misalnya 5%, berarti alfanya 0,05. Kalau 1%, maka alfanya 0,01. Sehingga didapat F tabelnya yaitu 2,99. Nah, untuk mencari F tabelnya, nah ini ada F tabel dengan probabilitasnya 0,05.
Jadi beda ya, kalau misalkan 0,01 berarti F tabelnya harus yang 0,01. Jadi untuk pembilang, ini di sini yang di atasnya, pembilangnya kan ada berapa tadi pembilangnya? Nah ini pembilangnya 3, penyebutnya 25. Maka dilihat di atasnya, pembilangnya 3, berarti yang ini. Nah, yang ini ya. Pembilangnya ini 3, penyebutnya dilihat dari sebelah sini, 25. Jadi 3 dan 25. Di sininya 3, di sebelah penyebutnya, di kolom penyebutnya 25. Nah, ini ya. Berarti di sini di 2,99. Jadi ini tadi saya menjelaskan tentang bagaimana cara mencari F tabel. Ini kan ya, F tabelnya adalah 2,99. Terakhir disimpulkan, untuk kriteria pengujiannya, jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat di sini F hitungnya berapa? 1,85. F tabelnya 2,99. Maka F hitungnya kurang dari F tabel. Di sini kan 1,85 itu kurang dari 2,99 kan ya? Nah, jadi H0-nya diterima nih. H0-nya diterima. Kalau sama bagaimana angkanya? Kalau sama yang ini H0-nya ditolak gitu ya. Karena di sini ada sama dengan kan ya. Di F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Gitu. Kalau lebih besar, F hitungnya lebih besar atau sama dengan F tabelnya, maka H0 ditolak. Tapi untuk kasus soal ini, H0-nya diterima karena F hitungnya kurang dari F tabel. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan rata-rata dari keempat konsentrasi bahan kimia. Nah, seperti itu. Oke ya, itu saja untuk pembahasan ANOVA satu arah. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.